Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini aku akan membahas materi PKN kelas 12 yaitu bab 3 tentang pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan teknologi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini ada gambar, ada kapal, bis, kereta, dan pesawat. Ini adalah salah satu contoh dari kemajuan teknologi di bidang transportasi. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pasti memiliki pengaruh, baik pengaruh negatif maupun positif terhadap kehidupan manusia. Lalu, bagaimana pengaruh negatif dan positif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Nah, di materi video kali ini ada dua pembahasan. Yang pertama yaitu pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Yang ini nanti akan dibagi dua, yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Lalu selanjutnya yang B, membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Pada pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, ada yang pertama aspek politik. Pada aspek politik, kemajuan teknologi memudahkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Sebagai contoh, pada gambar berikut, gambar ini merupakan gambar web yang mana ini merupakan gambar layanan informasi dan panduan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Lalu, apa fungsi web ini? Di web ini ada ruang tanya jawab yang dapat digunakan untuk bertanya, berdiskusi tentang masalah yang berhubungan dengan instansi terkait. Jadi, ini merupakan salah satu contoh dari kemajuan teknologi dan ini merupakan contoh aspek politik di bidang pendidikan. Yang kedua, pada aspek ekonomi, yaitu dapat meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Yang kedua, makin terbukanya pasar internasional bagi produk lokal atau hasil produksi dalam negeri. Lalu, meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan devisa negara, dan yang terakhir, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Lalu selanjutnya, pengaruh positif pada aspek sosial dan budaya. Yang pertama, munculnya berbagai media sosial yang membantu proses sosialisasi. Yang kedua, perkembangan berita dunia dapat diakses melalui internet. Yang ketiga, memudahkan pemerintah dalam belajar strategi-strategi yang diterapkan negara lain dalam menghadapi masalah. Yang keempat, memudahkan proses pembelajaran seperti mengakses berbagai sumber pengetahuan dan referensi dalam belajar. Lalu yang terakhir, sistem pembelajaran dapat bervariasi dengan memanfaatkan internet. Sebagai contoh, pada gambar A dan B, yaitu gambar A merupakan contoh siswa yang melakukan kegiatan belajar dengan cara konvensional, sedangkan yang B merupakan kegiatan belajar yang berbasis komputer. Nah, melalui perkembangan teknologi, kegiatan belajar dapat dilakukan secara singkat. Pembelajaran akan lebih efektif dan menarik. Kemajuan teknologi dalam pendidikan sangat membantu menjelaskan materi yang sulit. Selain itu, pembelajaran lebih menarik dan tidak membosankan. Lalu yang keempat, pengaruh positif pada aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Yang pertama, menguatnya supremasi hukum, demokrasi, dan tuntunan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Yang kedua, menguatnya regulasi hukum, menguatnya tuntunan terhadap tugas-tugas penegakan hukum, dan menguatnya supremasi sipil. Selanjutnya, ada pengaruh negatif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengaruh negatif pada aspek politik yaitu globalisasi. Globalisasi ini membawa ideologi asing yang mengancam ideologi Pancasila seperti ideologi liberalis dan komunis. Ideologi liberalis dianut banyak negara barat, sedangkan ideologi komunis banyak dianut oleh negara timur. Ideologi liberal merupakan pola pikir masyarakat untuk serba praktis dan melaksanakan hak tanpa mempedulikan hak orang lain. Yang kedua, pada aspek ekonomi. Pada aspek ekonomi, pengaruh negatifnya yaitu Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar. Kesenjangan sosial akan muncul akibat persaingan bebas,
Penyerapan tenaga kerja juga dengan sistem padat karya akan semakin ditinggalkan. Selain pada aspek politik dan ekonomi, ada juga aspek pada sosial budaya. Aspek pada sosial budaya ini yang pertama munculnya gaya hidup konsumtif, akan munculnya sikap hedonis, lalu munculnya sikap individualisme, munculnya kesenjangan sosial, munculnya gaya hidup westernisasi, dan memudarnya semangat gotong royong. Nah, pada aspek hukum pertahanan dan keamanan, itu akan munculnya aksi radikal, makar, dan tindakan anarkis dari masyarakat. Sekian materi yang sudah dibahas, yaitu mengenai dampak positif dan dampak negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oh iya, untuk membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek juga sangat penting. Sebagaimana kemajuan dari iptek itu amat sangat diperlukan. Apalagi di era yang seperti sekarang ini, kita tahu kita sudah masuk yaitu pasar internasional, persaingan juga semakin ketat, sudah semakin banyak negara-negara maju, dan kita harus ikut arus globalisasi atau arus perkembangan. Jadi, yang namanya ikut perkembangan itu tidak bisa dianulir. Jadi, kita harus ikut. Namun, dari situ, dari perkembangannya, kemajuan iptek itu ada dampak-dampaknya, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Itu bagaimana kita melihat kedua dampak itu, mana yang lebih harus banyak didominasi yaitu dampak positif, dan mana yang harus diminimalisir yaitu dampak negatif. Tidak hanya untuk kita, namun juga untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus pintar-pintar melihat, memanfaatkan, dan menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dengan bijak. Nah, itu dia pembahasannya. Sekian dan terima kasih.